semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang film horor Korea di tahun 2016 yang tiba-tiba mencuat lagi ke atas gara-gara viralnya Exuma. Filmnya apa dan bagaimana? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Nah, filmnya judulnya Dwelling. Jadi gara-gara Exuma tiba-tiba film ini muncul lagi. Kenapa? Karena genrenya sama, tentang okultisme, tentang mitos di Korea, perdukunan. Lalu ada berhubungan dengan Jepang lagi guys. Jadi dua film ini mulai dibanding-bandingin sama beberapa netizen. Ya waktu di X gue baca ada yang bilang film ini lebih sinting, maksudnya Dwelling ya guys. After testnya nontonnya lebih gila daripada Exuma. Dwelling 9/10, film gila katanya. Terus ada lagi yang jawab, serius ini lebih serem dari Exuma katanya. Terus ada yang bilang, aku juga barusan nonton keren banget, tapi selera aku lebih ke Exuma ya gitu kan. Terus yang bilang, yang bikin after testnya lebih wow dari Exuma ya karena plot twistnya katanya. Lalu ada yang bilang lagi, lebih sinting sih iya, lebih serem sih Exuma, kalau lebih enak storyline-nya Exuma. After testnya juga lebih wow karena banyak yang bisa dicari tahu setelah nonton. Lalu banyak juga yang bilang kalau Dwelling ini plot twistnya lebih dapet. Dan ada yang bilang juga Exuma lebih enjoy buat diikutin. Nah, bagaimana Dwelling? Gue mau jelasin dulu sedikit sinopsisnya supaya yang belum nonton mungkin bisa kurang lebih tahu lah ya. Nah, Dwelling ini menceritakan tentang suatu desa dekat hutan. Tiba-tiba ada kejadian aneh di desa itu. Beberapa warga terjangkit penyakit yang aneh. Penyakitnya tiba-tiba tuh badannya kayak melepuh-melepuh gitu, kehilangan kesadaran, dan paling anehnya terakhirnya dia membunuh anggota keluarganya. Nah, kejadian ini tuh menimpa nggak cuma satu keluarga, tapi dua keluarga, 3 keluarga. Penduduk desa tuh curiga kalau misalkan hal ini tuh karena kedatangan seorang kakek-kakek Jepang yang tinggal di gunung gitu. Jadi semua orang tuh nuduhnya ke dia lah gitu kurang lebih. Karena kan masih percaya mitos lah seperti itu. Terus ada yang bilang juga mungkin karena jamur beracun, tapi ternyata hasil labnya tuh kayaknya bukan deh gitu. Jadi benar-benar bingung gitu itu kenapa. Ada satu polisi di sini sama temennya yang ya karena kalau di sana kan nggak kayak di kota gitu, ada bagian ini terus mereka ya setiap kali ada kasus mereka datang ke TKP ngelihat. Si polisi ini tuh dengar soal kasus ini agak aneh. Suatu kali tuh tiba-tiba ada cewek muncul di kantor polisi malam-malam, cuma sekelebat gitulah, serem sampai pada teriak-teriak gitulah. Nah, dengan kondisi seperti itu, besokannya si cewek itu ditemukan gantung diri dengan sesudah membunuh anggota keluarganya. Dia semakin curiga juga kan. Lalu karena penduduk desa ribut soal kakek Jepang ini, terus ada lagi yang kesaksian katanya dia pendaki lagi pas dia di gunung berburu rusa, pas kan dia jatuh pingsan, pas dia bangun tuh dia lihat kakek-kakek matanya merah lagi makanin rusa. Nggak ada yang percaya lah guys ya soal ini, dianggapnya dia tuh cuman kayak bohong aja gitu, tapi pengen ngebuktiin nih. Akhirnya si orang ini tuh, si polisinya ngedatengin rumah kakek itu yang ada di hutan. Kebetulan kakeknya lagi nggak ada di rumah. Dia menerobos masuklah ke dalam rumah itu. Setelah masuk dia ngelihat ada satu ruangan buat sembahyang, kayak ada patung Buddha, lalu ada persembahan kepala kambing. Serem lah pokoknya, kayak abis ngelakuin suatu ritual. Semakin curiga lah dia. Nah, si temennya ini nemuin satu ruangan lagi yang lebih serem lagi. Dia tuh lihat banyak foto-foto korban, baik korban dan penduduk desa. Lalu ada barang-barang korban. Terus yang paling bikin syok lagi, si temennya itu nemuin sepatu punya anaknya si polisi ini. Sepatu punya anak polisi ini. Polisinya jadi semakin takut kan, jangan-jangan anak gue ntar target berikutnya. Karena sesudah pas dia pulang, benar anaknya sakit guys, sakit panas. Terus tiba-tiba dia lihat anaknya mulai berkelakuan aneh. Yang biasanya nggak suka ikan, makan ikan banyak banget. Biasa orang kesurupan gitu bisa makan apa aja kan, makannya jadi lebih banyak gitu. Nah karena anaknya udah mulai ciri-cirinya ke arah sana, dia mulai lebih konsen dan lebih berani buat nyelidikin hal ini. Terus mertuanya manggil dukun lah, katanya konsultasi sama dukun. Katanya ini tuh kerasukan arwah lah, ada arwah yang datang ke rumahnya gitu, harus diadain ritual pengusiran arwah ini. Nah di sela-sela itu tuh hadir satu perempuan yang nggak tahu siapa, nggak ada namanya, pakai baju putih gitu, yang ngasih tahu petunjuk-petunjuk sama polisi ini guys. Dan si perempuan itu selalu kayak ada di mana-mana gitulah. Curiga aneh lah, perempuan itu siapa nggak tahu gitu. Nah akhirnya karena anaknya mulai aneh tuh, si polisi semakin kesel, datang lagi ke rumah si orang Jepang ini. Mana foto-foto yang kemarin pas dilihat tuh udah nggak ada gitu kan.
udah gue bakar katanya gitu. Udah gitu lu tuh siapa, lu tuh ngapain kesini gitu. Terus jawabnya gue cuma jalan-jalan tapi ada paspornya segala lah gitu. Terus dia saking keselnya sama dia dihancurin ruang sembahyang itu pakai pakai itu dihancurin. Terus si kakek ini kan punya anjingnya sampai dibunuh karena kan anjingnya galak gitulah. Pokoknya dia udah kayak gelap mata gitu. Pulang terus dia bilang, lu pergi dari desa ini selama kalau 3 hari lu nggak pergi, gue bakal bunuh lu gitu. Terus akhirnya dia pulang, anaknya semakin aneh guys. Tiba-tiba ruam-ruam yang ada ciri-ciri tadi di awal tuh anaknya ada di perutnya. Mulai ada, terus anaknya ngomongnya mulai kasar sama dia, kayak bukan anaknya inilah, anaknya biasa kan sweet gitulah. Mulai kasar, kayak kesurupan, pokoknya kayak kesurupan. Dia semakin emosi banget, terus dia ngajakin teman-teman di kampung itu buat datengin rumah kakek itu buat ngebunuh kakek itu. Nah, sebelumnya dia manggil dukun, ngadain ritual. Si dukunnya minta uang sekitar 10 juta Korean won gitu kalau nggak salah, buat ngadain ritual. Tapi si anaknya semakin kepanasan, semakin nggak tenang lah gitu. Diberhentilah sama dia itunya ritualnya. Nah, ritualnya ini mirip sama si Exuma, tapi actingnya jauh banget guys sama Kim Go Eun kita bisa lihat super luar biasa gitu. Kalau di sini mungkin karena dukunnya beda lah ya. Lalu dia datangin lah ke si rumah kakek itu, tapi kakek itu nggak ada. Tapi yang dia temuin apa guys, serem banget. Ada kayak zombie gitu, orang yang udah serem banget lah, hidup dipukulin segala macam nggak mati. Nah sampai akhirnya udah aja nggak ada tuh orang. Terus kakek itu kelihatan kan dikejar-kejar lah sama mereka. Nggak sengaja ketabrak, terus kakeknya dibuang lah. Dia pikir udah selesai masalahnya karena si kakeknya udah mati, dia pikir seperti itu. Tapi pas dia balik lagi, anaknya ya kayak agak mendingan, dia mulai agak tenang. Tapi dia mulai kayak curiga gitulah, tiba-tiba ada lagi kejadian kayak gitu. Jadi intinya apa, bukan kakek ini ya. Terus tiba-tiba si dukunnya tuh ngasih tahu, ini tuh yang nyebabin tuh hantu perempuan, tadi gue ketemu hantunya gini. Wah, dia inget cewek yang selalu ada kan ya. Nah udah gitu dia suatu kali anaknya hilang dari rumah. Pas dia bilang anaknya yang dari rumah, dia cari-cari anaknya kemana gitu, nggak ada. Ketemulah dia sama hantu cewek itu. Kata hantu cewek itu, lu jangan pulang katanya, kalau gue lagi mancing orang Jepang itu supaya datang, hantu Jepang supaya datang, supaya bisa diserang gitulah, lagi bikin jebakan. Kalau lu pulang sebelum ayam berkokok 3 kali, keluarga lu udah nggak ada gitulah, kasarnya seperti itu. Nah di sini tuh kayak diuji lah imannya kita tuh di sini. Penonton tuh kayak dibawa terus muter-muter, siapa nebak-nebak. Jadi di sini tuh semua tokonya abu-abu gitu. Kita jadi nggak tahu siapa. Kadang-kadang kita memikir, oh ini kayak si orang Jepangnya. Lalu kita mikir lagi, oh ini kayak hantu ceweknya. Ternyata cewek itu tuh hantu gitu. Terus kita mikir lagi apa gitu. Nah, pes yang dibikin sama filmnya juga sama kayak The Wailing, Saltburn gitu. Minim jump scare. Malah nggak ada penampakan sama sekali. Kalau di Exuma kan ada apa namanya, ada penampakan beberapa kali gitu ya. Sama-sama minim jump scare, ceritanya pelan, cuman plotnya menurut gue sih lumayan rapi lah, nggak yang agak ngebingungin. Cuman ya kalau menurut gue nih ya, horor Korea itu kita harus tahu mitos di sana seperti apa, karena banyak hal yang ternyata bikin nggak ngerti. Tapi kalau orang Korea sendiri ngerti karena mereka tahu mitosnya, kayak di Indonesia lah gitu. Kurang lebih kayak film Kakak Desa Penari yang dia minum kopi, katanya kopinya manis, padahal tuh kopinya pahit. Berarti kalau dia lagi ngerasain manis tuh dia lagi diikutin gitu. Itu kan sebenarnya mitos-mitos orang Indonesia yang cuma bisa dimengerti sama penduduk sini. Kurang lebih seperti itulah. Begitu juga dengan Exuma dan The Wailing, banyak hal yang kita tuh gak ngerti sama mitos mereka sebenarnya, menurut gue seperti itu. Tapi setelah kita cari tahu, wow ternyata kayak gini ya gitu. Nah menurut gue sendiri pribadi nih ya, menurut gue pribadi sih dua-duanya emang mirip ya, pace-nya yang Saltburn dan film horor yang bikin gue berani nonton karena nggak banyak penampakan serem kayak hantu-hantu Jepang dan Thailand. Gue paling anti banget bener-bener nonton kayak gitu. Ceritanya dua-duanya juga bagus, tapi menurut gue Exuma ceritanya jauh lebih kompleks ya, karena benar-benar unik dan ada 2 cerita dalam satu film. Untuk actingnya sendiri di The Wailing ini sih, aduh luar biasa semua sih. Pemeran utamanya sama anaknya tuh gila, sampai speechless lah. Ini keren banget. Jadi dua-duanya baik Exuma maupun The Wailing, pemilihan cast-nya bagus banget gitu guys. Jadi menurut gue sih balik lagi ke selera masing-masing gitu. Ada yang suka Exuma, ada yang suka The Wailing juga. Ya no problem, dua-duanya mirip juga sih.
Exuma saat ini udah ngelampauin The Wailing. The Wailing waktu itu sekitar 6.800.000 penonton lah di Korea, box office juga. Sekarang Exuma di Korea sendiri 8 juta, di Indonesia udah 1 juta penonton. Gila guys, emang kayaknya Korea kalau bikin film horor yang rame itu rata-rata tentang film-film seperti ini, seperti Revenant, Bequest, terus lalu ini Dwelling, Exuma, karena sesuai dengan budaya mereka, mitos yang ada di rakyat mereka gitu, kurang lebih tentang perdukunan, lalu ada seserahan, lalu ada kayak mitos-mitos dan berhubungan dengan Jepang lagi guys. Lagi-lagi kenapa gue bisa ketebak Dwelling siapa penjahatnya tuh karena selalu seperti itu guys, Korea gitu, kurang lebih seperti itulah. Tapi banyak orang yang ngerasa surprise juga sama, oh ternyata si ini pelakunya, kurang lebih seperti itulah guys. Nah jadi kalau misalkan nonton film horor Korea atau beberapa negara tuh, menurut gue sih kita harus tahu dulu mitos di negara itu supaya kita bisa lebih nikmat ngerti ceritanya seperti apa. Kayak seperti di Indonesia ya guys, kayak tadi gue bilang banyak mitos-mitos yang kita udah ngerti gitu, kayak susuk segala macem. Begitu juga di Korea dan Jepang maupun Thailand gitu. Cuman kalau untuk horor sendiri gue lebih suka sih karena nggak bikin takut, nggak banyak penampakan serem, karena gue paling anti banget nonton film horor. Tapi untuk Exuma dan The Wailing ini gue berani guys nonton, kurang lebih seperti itulah guys. Jadi balik lagi ke selera masing-masing ya guys. Cuman dua-duanya termasuk film yang ya lumayan bagus lah. Kalau Exuma gue bilang bagus banget, kalau The Wailing ya bagus lah gitu. Nah, ada penutupnya gue membacain tweetnya dari Timo Bros. Timo Bros kita tahu sutradara yang pemain terakhir bikin Big Four lumayan sukses ya guys. Dia bilang gini, to be clear, The Wailing is a great film. Nah, Hong Jin tuh sutradaranya, is reasonless filmmaker who doesn't compromise and sees the world for what it is. Dia bilang gitu. I'm just trying to be more hopeful in life. Terus Exuma is the kind of picture that I would love to see again and again. Itu menurut gua setuju banget, oke? Terima kasih buat yang udah nonton. Kita balik lagi di konten berikutnya. Dan jangan lupa subscribe ya guys. Thank you.